Urun tuding Rusia Eropa mulai curiga AS di balik ledakan pipa gas Nord Stream. Jaringan pipa tersebut selama ini sangat diandalkan untuk mengalihkan pasokan gas dari Rusia kepada para pembelinya di Eropa. Negara-negara Uni Eropa dikabarkan mulai berbalik arah dalam sikapnya terhadap kebocoran jaringan pipa gas Nord Stream di Laut Baltik, hingga menyebabkan terjadinya ledakan di dekat Rhine, Swedia, dan Denmark tersebut. Alhasil kebocoran yang terjadi membuat kondisi krisis energi di Benua Biru menjadi semakin parah. Setelah sempat mencurigai Rusia yang melakukan sabotase agar harga gas melonjak, kini sebagian negara UE mulai menyelidiki dugaan lebih lanjut atas peluang keterlibatan Amerika Serikat di balik ledakan tersebut. Tudingan dilayangkan karena AS dinilai juga meraup keuntungan besar dari krisis yang terjadi karena menempatnya pasokan gas dari Rusia, memungkinkan energi paman Syam menjual gas alam LNG secara lebih masif ke negara-negara Eropa. Aksi spekulasi tersebut, Swedia mengumumkan telah menunjukkan armada kapal pada 3 Oktober yang lalu ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kepada Reuters, jubir Angkatan Laut Swedia Jimmy Emerson mengungkapkan penjaga pantai bertanggung jawab atas misi tersebut. Tapi kami mendukung mereka dengan unit-unit yang kami terjunkan, yaitu HMS Bilos yang merupakan jenis kapal penyelamat. Bahkan pihak Swedia dalam pernyataan resminya telah menetapkan lokasi ledakan sebagai TKP yang akan diselidiki lebih lanjut. Salah satunya dengan menetapkan zona pengecualian seluas 5 mil laut di sekitar lokasi kebocoran. Pasalnya di Laut Baltik merupakan wilayah yang selama ini sepenuhnya di bawah kendala Badan Intelijen AS, sehingga Rusia yakin bahwa pemerintah AS mustahil tidak mengetahui ketika serangan tersebut terjadi. Jubir Rusia Dmitry Peskov mengatakan bahwa ini terlibat seperti aksi terorisme yang mungkin dilakukan di tingkat negara bagian. Sangat sulit membayangkan bahwa tindakan semacam ini bisa terjadi tanpa adanya keterlibatan sebuah negara. Dan faktanya mereka mendapatkan keuntungan dalam perang kata-kata yang mereka ciptakan sendiri tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Sementara itu, jubir Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan dalam jumpa pers bahwa Washington dapat lebih luas dalam meningkatkan penjualan LNG jika jaringan pipa gas tidak digunakan. Karenanya, Zakharova meminta agar negara-negara Eropa telah objektif lagi dalam melakukan investigasi terhadap apa yang terjadi di Laut Baltik. Bahkan Zakharova juga menyindir pernyataan Presiden Joe Biden pada Februari yang lalu, tepatnya sesaat sebelum perang Rusia-Ukraina dimulai, bahwa sang presiden seolah-olah sudah berniat untuk mematikan jalur pipa Nord Stream sejak jauh-jauh hari. John Biden pernah bilang, bila Rusia melakukan invasi ke Ukraina maka tidak akan ada lagi pipa jaringan Nord Stream 2, tukas Zakharova. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga mengatakan dari konferensi pers yang berlangsung di Denmark dan Swedia, sejauh ini Rusia telah mendengar pernyataan yang mengganggu bahwa setiap kerjasama dengan pihaknya disampingkan. Menurut Peskov, Rusia akan menunggu beberapa klarifikasi tentang itu. Pihaknya percaya bahwa pasti partisipasi pihak Rusia dalam memberikan area yang rusak dan menyidik apa yang harus terjadi harus wajib. Intelijen Rusia telah mengumpulkan bukti-bukti terkait sabotase pipa gas Nord Stream. Berdasarkan hasil investigasi, bukti-bukti tersebut memberikan data yang secara tidak langsung mengarah ke Barat sebagai pelakunya. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Badan Intelijen Luar Negeri Rusia Sergei Narskin. Pada Selasa 27 September 22, Nord Stream AG melaporkan bahwa 3 jalur pipa gas lepas pantai 1 dan 2 telah mengalami kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 26 September. Ahli seismologi Swedia melaporkan bahwa 2 ledakan dicatat di sepanjang jalur pipa Nord Stream. Bahkan, Badan Energi Denmark melaporkan bahwa sejumlah besar gas telah tumpah ke laut. Pesawat dan kapal juga dilarang mendekati lokasi lebih dekat dari 5 mil laut. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menggambarkan insiden tersebut sebagai sabotase, mengatakan bahwa gangguan terhadap infrastruktur energi Eropa tidak dapat diterima dan akan ditanggapi dengan tegas. Presiden Rusia Vladimir Putin juga menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Inggris telah mengatur ledakan di pipa 1 dan 2 di Laut Baltik yang selama ini mengirimkan gas alam Rusia ke Jerman. Putin juga menuding AS berusaha menekan Uni Eropa agar melarang pasokan Rusia untuk sepenuhnya menguasai pasar Eropa. Dikutip dari laman Russia Today pada 1 Oktober 22, ia menambahkan bahwa AS dan Inggris secara de facto memulai penghancuran infrastruktur energi Eropa bersama. Putin menegaskan jelas bagi semua orang yang mendapat manfaat darinya, ia mendapat manfaat adalah melakukannya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengecam pernyataan Putin sebagai bagian dari kampanye misinformasi dan disinformasi Rusia yang keterlaluan. Blinken benar-benar tidak dapat mengatakan apapun atas tuduhan absurd dari Presiden Putin bahwa AS atau mitra atau sekutu lain bertanggung jawab atas ini. Amerika Serikat tampaknya sangat yakin bahwa Rusia yang memang harus disalahkan atas kebocoran pipa gas Nord Stream 2 pada awal pekan ini.
Menteri Energi AS Jennifer Granholm menyatakan penyidikan sedang dilakukan untuk mengetahui penyebab apa yang disebutnya sebagai tindakan sabotase, sehingga sangat tidak mungkin bahwa insiden ini kebetulan. Rusia sendiri telah membantah tudingan tersebut dengan mengatakan merusak pipa itu bodoh dan tidak masuk akal. Presiden Rusia Putin menerangkan kerusakan pipa sebagai akibat dari sabotase belum pernah terjadi sebelumnya atau diklaim sebagai tindakan terorisme internasional. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan justru AS yang mendapatkan manfaat dari pipa gas Nord Stream 2 yang tidak berfungsi karena akan dapat meningkatkan penjualan gas alarmnya. Gedung Putih membantah hal tersebut. Menurut Mike Forward dan Oxford Institute for Energy Studies, ini kemungkinan besar merupakan sabotase. Jika ada satu insiden pipa pecah atau kebocoran, maka biasanya kerusakan terjadi karena tidak disengaja ataupun sangat jarang. Penyebab kerusakan yang paling mungkin terjadi karena kecelakaan adalah akibat jangkar yang dijatuhkan dan dideret melintasi pipa. Pakar teknik energi profesional Rochelle Jones dari Princeton State University mengatakan, tekanan air yang tinggi di dasar laut membuat ledakan menjadi sulit. Dia mengatakan tidak mungkin bahwa Rusia meledakkan pipa mereka sendiri. Mereka bisa saja memotong gas ke pintu masuk pipa jika mereka ingin menghentikan pasokan. Uang yang terus diterima Rusia dari penjualan bahan bakar hasilnya membantu mendanai invasi ke Ukraina. Mitra energi gas yang keluar dari pipa dekat Pulau Bolholm itu di Denmark telah berada di dalam pipa sejak awal September ketika Moskow menutupnya. Mereka mengatakan perbaikan diperlukan pada infrastruktur vital untuk memasok kebutuhan energi Eropa. Granholm mengutarakan hubungan energi antara Rusia dan Eropa sedang retak. Tidak ada negara yang ingin mengambil risiko menempatkan permintaan besar energinya pada pasokan Rusia. Granholm pikir ini mempercepat dorongan UE untuk menjadi mandiri secara energi melalui energi bersih. Seperti diketahui, perang di Ukraina berdampak besar kepada lonjakan harga energi global. Mereka telah menjadi kontributor terbesar dari fenomena melonjaknya inflasi di Inggris. Zona Euro dan AS sesuatu yang mengancam bakal memangkas pertumbuhan ekonomi global. Meningkatnya biaya hidup telah membuat para pemimpin politik di seluruh dunia mengevaluasi kembali dari mana mereka mendapatkan energi. Menurut Granholm saat berbicara dalam konferensi tingkat Menteri Badan Energi Atom Internasional di Wina. Setiap negara melihat risiko terkait volatilitas bahan bakar fosil. Semua orang mencari bagaimana mereka bisa membangun kemudian energi angin, matahari, dan nuklir adalah salah satu alternatif yang coba ditingkatkan oleh banyak negara karena mereka juga bertujuan untuk memenuhi target perubahan iklim Paris. Namun analis Universitas Columbia menunjukkan bahwa Rusia memiliki 46% bagian dari kapasitas pengayuman global untuk bahan bakar nuklir dan bahan bakar energi internasional. Memperingatkan pada bulan Juli bahwa China memiliki pangsa 80% dalam semua tahap manufaktur utama panel surya. Ketika ditanya bagaimana AS dan yang lainnya tidak terlalu bergantung pada alternatif semacam itu, Granholm menjawab bahwa langkah menuju energi bersih ini bisa menjadi bagian dari rencana perdamaian yang hebat dan bahwa langkah seperti ini membantu banyak orang, membantu ekonomi, dan membantu keamanan energi.